membuka mata batin, Ya. Al-Fatihah untuk membuka mata batin. Ini ya. mohon maaf Pak Gojim, banyak sekali teman-teman yang WA caranya membuka mata batin. Katanya ketemu praktisi setengah jam gitu mata batin langsung terbuka dan lain sebagainya gitu. Harapannya instan seperti itu. Nah, pertama yang ingin saya gali dari Pak Gojim, definisi dari mata batin yang terbuka itu apa? Apakah melihat tuyul kah, melihat hantu kah, atau gimana? Ya, jadi begini Mas Hendra ya, mata batin ya yang terbuka itu bukan karena disamakan dengan anak indigo yang bisa melihat makhluk halus. Ya, jadi itu nggak usah sekolah, nggak usah meditasi, itu ada bakat kalau hanya bisa melihat makhluk halus ya. Dan saya juga punya relasi cucu yang senang melihat seperti itu, sehingga di sekolahnya itu ya di kelas 3 tapi dibully karena apa, nggak pernah memperhatikan pelajaran gurunya ya. Kalau ditanya kenapa, itu loh banyak yang menari-nari yang lebih indah dari pelajarannya bu guru. Jadi seperti itu ya kan. Nah, jadi kalau yang demikian banyak sekali anak-anak sekarang itu yang alami ya. Jadi itu sebenarnya hanya bagian dari ya itu tadi tingkat pencerahan dirinya untuk bisa melihat yang tak terlihat, baru sampai di situ. Nah, kalau mata batin itu kan urusannya adalah dengan kebenaran. Jadi bukan dengan sesuatu yang aneh-aneh itu, dengan kebenaran. Jadi begitu kita bisa ya melihat bahwa nyamuk itu nyamuk, tidak lebih dari itu. Nah, itu berarti kita mulai terbuka ya. Saya bisa melihat orang misalnya, kenapa saya tidak terhadap orang yang istilahnya membuli saya tidak marah, karena saya bisa melihat dia masih sampai di situ. Nah, buat apa dibalas kan gitu kan. Nah, jadi mata batin itu adalah ketika kita mulai bisa melihat sesuatu apa adanya. Bukan kita menafsirkan, tapi kita apa adanya. Nah, menafsirkan itu karena kita masih butuh apa ya sebenarnya itu. Nah, itu menafsirkan. Tapi kalau saya sudah tahu, oh ini memang kata kok, ya sudah kata. Nggak lebih dari itu. Ya. Nah, maka Al-Fatihah itu kan paling digemari orang. Padahal di situ juga tersimpan kekuatan untuk membuka mata batin. Jadi gini, suatu surat yang sangat pendek dan terus dibaca orang itu juga menghasilkan energi. Nah, persoalannya apakah kalau kita membaca energi itu berfungsi tidak? Itu persoalan ya. Karena kan ketika kita membaca terus betul-betul menghayati yang kita baca, ya kan? Ya, pelan-pelan mata batin kita ini terbuka. Ya. Pelan-pelan. Misalkan gini, Al-Fatihah itu kan dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi sebagai surat awal didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim itu ya kita berarti benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu ya pengasih dan penyayang. Ini dulu kita harus masuk di dalam diri kita ya. Jadi bukan hanya pas membaca Al-Fatihah itu, tapi setiap saat nanti kita implementasikan dalam hidup, Tuhan itu Rahman dan Rahim ya. Karena Rahman dan Rahim akhirnya ya di dalam praktek itu menghindarkan kita dari rasa takut yang tidak semestinya. Ya. Misalnya Tuhan kan Rahman Rahim, masa terus orang karena keliru paham terus masuk neraka, sesat. Nah, itu bisa hilang betul, ya. Itu bisa hilang karena Tuhan itu Rahman Rahim kok. Sedangkan orang itu menjudge itu artinya menduga, ya. Orang berbeda dengan dirinya diduga, ya telah tersesat misalnya, ya telah kafir, nah, menduga, ya. Yang tahu kafir tidak kan Gusti Allah kan gitu kan. Nah, itu terus akhirnya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dalam hidup ini gitu loh ya, selalu Bismillahirrahmanirrahim juga teraplikasikan. Selalu Alhamdulillahirrabbilalamin juga teraplikasikan. Apa Alhamdulillahirrabbilalamin itu? Segala puji. Ya kan, artinya
kita tidak punya hak untuk mengklaim pujian orang. Jadi kita ini justru hadir untuk terus memuji keindahan, kerahmanan Tuhan semesta. Alhamdulillah. Ono mangan ini mang langsung alhamdulillah, ya kan? Melihat orang alhamdulillah, melihat orang sehat alhamdulillah. Yang sakit kita doakan untuk segera sembuh, itu dari bagian alhamdulillah. Jangan ada orang sakit alhamdulillah kon loro. Bukan. Alhamdulillahnya menjadi bentuk mendoakan supaya dia segera sembuh. Alhamdulillah on cepat mati. Ya, iya gitu. Ya, itu bagian dari hidup kita. Menerjemahkan Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, jadi itu tadi, setiap saat kita ya selalu Tuhan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap saat kita harus selalu hidup dalam landasan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, terus makanya tadi saya katakan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya merupakan suatu sopan santun membaca surat. Nah, Al-Fatihah itu sendiri nanti setelah Alhamdulillahirabbil alamin kan Ar-Rahmanirrahim. Ya. Nah, ketika Ar-Rahmanirrahim sebenarnya hanya mengulang saja. Ya. Artinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmanirrahimnya juga sudah masuk. Ya, makanya ada yang sholat itu misalnya di kalangan Muhammadiyah, Bismillahirrahmanirrahimnya kan tidak dijaharkan, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi kalau orang NU harus didahului Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu dua-duanya sangat benar gitu ya? Ya, itu kan cara memahami. Kita tidak perlu jadi di situ. Ya, saya tidak mengusik hal itu. Masalah itu tadi bagaimana memahami kan gitu. Tapi yang jelas yang paling penting Ar-Rahman dan Rahim itu bagian dari kehidupan kita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin juga bagian dari kehidupan kita. Nah, terus Malik Yaumiddin. Nah, ini kan yang harus dipahami kan. Ya, kalau hanya diterjemahkan yang menguasai hari kemudian, lah sekarang nggak masuk. Nah, gitu loh, ya. Ya. Malik Yaumiddin itu artinya saat ini pun kita ada di dalam kekuasaan Allah. Kita tidak pernah lepas. Kita tidak pernah ada sekat. Ya. Jadi itu dalam hidup ini, gitu. Ya. Nah, karena kita tidak tersekat, maka kita terus menyampaikan permohonan, kan gitu kan. Lah kalau masih tersekat minta permohonan yo, wah itu kan menguasai hari akhir. Saiki nggak dikabul, ngomong nanti aku berkuasanya baru nanti kok, baru nanti katanya. Nah, maka saya tidak pernah menerjemahkan itu sebagai ya yang menguasai hari kemudian, ya kan. Ya. Jadi yang menguasai hari kepatuhan. Saya terjemahkan gitu. Lah manusia saat ini pun harus patuh, gitu loh. Ya, karena kata din, nah ini kan masalah bahasa Arab kan, itu bisa diartikan agama, bisa diartikan pembalasan. Nah, karena diterjemahkan pembalasan, maka dikonversi menjadi menguasai hari akhir. Dan Tuhan kan menjadi pembalas. Iya, padahal Tuhan itu bukan pembalas. Tadi sudah bilang Ar-Rahmanir-Rahim. Kan gitu paradok ya. Paradok gitu loh ya. Nah, ini pemahaman orang itu juga merupakan kunci, ya, merupakan sinar cahaya bagi dirinya. Ya. Nah, karena sudah tidak ada sekat, kula kali panjenengan Gusti mboten wonten ya kan sekat, mboten wonten parono, mboten wonten hijab. Jadi nyuwun kan gitu kan. Ihdinas sirotol mustaqim ya. Nah, itu bukan kok sekedar diterjemahkan tunjukkanlah kami ya ke jalan yang lurus. Jalur lurus kemana? Nek lurusnya nyoncong yang rokok ya piye kan gitu kan ya. Terus ya, jadi ya ikhtina itu benar. Kita mohon petunjuk ya kan. Nah, sirot itu dalan tapi dalan sing wombo Mas, sing ora pepet-pepetan. Iya.
Jadi artinya ada orang berpedoman lain ya nggak singgungan sama saya, ya kan? Ya saya pun tidak nyinggung orang lain, ya kan? Jadi mohon Tuhan berikan saya ini berada di jalan yang luas sekali, itu sirot itu. Bisa menerima segala macam perbedaan gitu Iya, ya, Pak ya Bujik, namanya luas ya bisa. Gak seneng pinggir kene, pinggir kono kan begitu, ya kan. Nah itu sirot, makanya kalau jalan sempit itu sabil, gitu loh. Sabil, makanya sabilillah itu jalan sempit. Nah ini sirot ini, ya. Nah al-mustaqim, ya. Jadi al-mustaqim itu ya tidak bisa diterjemahkan sekedar lurus, tapi kita bisa berbuat di jalan yang luas itu, kita bisa berbuat hal-hal yang benar. Loh, berbuat hal yang benar itu tidak gampang, ya kan? Misalnya kita ini di pegawai negeri, lingkungan kita korupsi, mau berbuat benar itu ya susah. Bisa kadang-kadang dibenci sama lingkungannya, jangan soalim katanya. Nah, kita berdoa itu supaya kalau berbuat benar mereka diam saja, ya, tidak akan mencat kita karena nggak takut pada kita. Oh, orang ini gak akan kok ngelapor-lapor misalnya. Nah itu siratal mustaqim. Nah coba menerjemahkan semacam ini, itu jalan itu, buka pintu batin itu, mata batin terbuka, ya. Nah, terus setelah itu kalau sudah bisa menjalankan semua yang benar, tidak bersenggolan dengan orang, kita terus apa itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Jadi kalau masih senang senggolan itu karena dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan gitu loh. Ya kalau orang sudah menerima kenikmatan ya apa itu nggak ada gunanya itu gitu ya. Nah di dalam surat apa itu An-Nisa ya, jadi di situ disebutkan ya kan pada salah satu ayatnya itu bahwa siapa yang menerima kenikmatan itu ya, itu surat An-Nisa 69 kalau tidak salah ya, yaitu para nabi ya kan, para sidikin, para solihin ya. Nah terus para apa itu syuhada ya, itu pun saya uraikan di buku itu ya. Jadi loh, berarti para nabi, para syuhada, para apa itu sidikin, terus sidikin dulu urutannya itu para nabi, para sidikin, para syuhada, terus para solihin. Nah ini saya uraikan loh. Kalau begitu jalan yang benar itu mendapat kenikmatan bersama orang yang klasifikasinya nabi, bersama orang yang kualifikasinya itu sodikin, ya, bersama orang yang kualifikasinya syuhada sama solihin. Itu saya jelaskan. Yang paling rendah dulu, ya kan. Bersama, hidup bersama orang soleh kan ya sekarang ini kan. Jadi kalau kita sudah bisa jalan yang benar, terus tidak ada orang yang ganggu, ya kumpulan kita kok ya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang selalu mendorong untuk hal-hal yang apa itu lebih baik, lebih maju, itu sudah kita kumpul orang soleh, ya. Nah kalau sudah begitu kan juga bisa ketemu orang yang syuhada. Ya syuhada itu orang yang berani menjadi saksi, ya. Nah ternyata nggak gampang kan orang menjadi saksi itu kan. Ya coba misal banyak kan orang kalau dipanggil jadi saksi ketakutan kan, ya. Lah karena belum zamannya, jadi kita akan mau bersaksi kebenaran mungkin malah merepotkan. Ya paling tidak kesedikin dulu, ke solihin dulu. Ya tapi kan nggak apa-apa, pelan-pelan jadikanlah bangsa kami ini akhirnya sampai pada bangsa yang kebenarannya itu sudah sampai tingkat syuhada. Ya. Jadi enak kalau ada apa-apa coba ada saksinya kok ini. Lah ini pun mulai terarah, yaitu adanya digital. Jadi digital itu punya jejak yang syuhada. Ya kan? Iya, coba orang apa saja nanti nggak bisa apa itu mengelak karena ini ada
Ya, jejak digital. Ya kayak gini yang kita omongkan kan tertulis. Mau orang motong nanti tinggal gampang. Oh itu soalnya bukan dari podcastnya Pak Endra itu cuma nyuplit dipotong setengah misalnya. Jadi salah kan. Orang telusuri ke aslinya. Ya. Nah terus baru sidikin. Jadi ia memang orang yang bisa membangun kebenaran-kebenaran. Jadi membangun sudah. Ya, misalkan bagaimana supaya bangsa ini tidak korupsi, ya harus dibangun sistem administrasi yang benar. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, tingkat terakhir menjadi kelasnya para nabi. Jadi tidak harus dari nabi. Nah, itulah yang disebut kalau di dalam surat An-Nahl ya surat 16 ayat 36. Ya, dikatakan walikuli umatin rasul. Jadi setiap diri itu sebenarnya ada rasulnya. Nah, kalau sudah rasulnya setiap orang ini sudah terbuka, kan tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi ini itu. Nah, terus ditutup dengan Ghairil maghdubi alaihim walabdolin, ditutup. Jadi semoga dengan keadaan demikian itu kita tidak termasuk orang yang hidup dalam kemarahan. Ya. Jadi bukan dimarahi Tuhan, nggak ada kata Tuhan di situ. Maghdub, Ghairil maghdub itu artinya bukan yang kena marah. Nah, jangan terus marah itu Tuhan pemarah, nanti berlawanan dengan Ar-Rahmanir Rahim lagi. Kalau Tuhan pemarah itu, Tuhan itu nggak pemarah karena Ar-Rahmanir Rahim kan gitu kan. Tapi kita hidup bisa kan di jalan kemarahan, misalnya sedikit-sedikit berkelahi, sedikit-sedikit berselisih, bertengkar. Nah ini jalan kemarahan kan gitu kan. Nah kita berdoa Ghairil maghdubi alaihim, ya. Jadi kita jangan sampai hidup di jalan yang penuh kemarahan. Meskipun kita nggak marah, kalau hidup di tengah kemarahan itu nggak enak, kan gitu. Dapat nikmat paling nggak nikmat gitu loh. Langsung terakhir walabdolin, ya. Bukan orang yang tersesat. Ya kan? Jadi namanya tidak tersesat, mana yang dituju bener kan gitu. Ini kearifan sufisme Nusantara kan teman-teman. Iya, ya kan. Ya mudah-mudahan kan kalau belum dapat dari yang dari Arab sana, dari sini juga. Gitu. Nah Pak Gojim, kita ini kan katanya khalifah fil ard gitu ya. Kita ini wakil Tuhan gitu, tapi banyak sekali teman-teman kita ini sebagai wakil Tuhan yang menuntut kesejahteraan gitu. Kira-kira aku sudah sholat, udah merasa dekat dengan Tuhan, tapi kok nggak sejahtera. Ketika sudah langit udah terbuka tadi dengan tip yang disampaikan Pak Gojim, ya, itu tidak hanya soal kedekatan sama Tuhan, tapi juga rezeki ya Pak Gojim. Ya, di sini ada dua kan. Tadi pertama kan langitnya yang terbuka. Kedua matanya juga terbuka, mata batinnya. Langit yang terbuka, matanya tertutup ya kacau Mas gitu loh. Ya, ini makanya masing-masing ada porsinya sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi ya bahwa kita jadi khalifah itu memang tugas kita. Ya, jadi setiap orang itu adalah khalifah. Setiap orang, istri ya khalifah, ya, laki-laki sebagai suami ya khalifah, bapak, anak ya khalifah semuanya. Asal sudah waktunya dia bertanggung jawab. Ya, jadi kalau anak itu disebut sudah balik, ya kan? Itu berarti sudah jadi khalifah. Ya. Khalifah itu sebenarnya arti literalnya itu bukan wakil. Bukan, tapi menggantikan. Ikhtilaf kayak gitu. Nah, ya, menggantikan. Ya. Nah, menggantikan siapa? Ya menggantikan ajaran-ajaran luhur yang sudah disampaikan Tuhan itu terus-menerus diikuti. Ya kan, jadi kalau tadi kan ada Nabi Muhammad sudah wafat. Terus itu khalifah
Ya, jadi gitu. Jadi makanya ketika Abu Bakar itu disebut khalifah, dia tidak mau kan disebut apa ini sebagai pemimpin itu, ya. Tapi menggantikan kedudukan, ya. Jadi sebelumnya itu Muhammad, saya tidak menggantikan kenabiannya kan gitu kan, tapi menggantikan kedudukannya dalam memimpin umat. Nah, jadi kita ini cuma menggantikan saja dari pesan-pesan luhur. Karena kita hidup, yang pesan luhur tadi yang sudah berpesan sudah meninggal, ya kita yang menggantikan. Nah, kalau regenerasi itu bisa jalan terus dengan baik, negara maju. Masalahnya kan kita sampai ada ungkapan kan wong Jawa, ya lali Jawane, ya kan. Artinya kan tidak tergantikan. Jadi apa yang dulu sudah disampaikan tidak langsung berlanjut. Nah, jadi kita diharapkan dengan kekhalifahan kita itu bisa menggantikan keluhuran-keluhuran yang dulu sudah pernah dicapai. Nah, itu tanggung jawab kita. Jadi kita tidak lagi menuntut, kok aku tidak begini, ya karena nggak mau menggantikan. Kalau mau menggantikan kan berusaha jadinya. Nah, di situ. Oke. Ada satu pertanyaan yang lupa tadi Pak Gojim ya, tentang akhirat gitu Pak Gojim. Akhirat. Oh, akhirat ya. Katanya kan di akhirat itu manusia nanti bakal dibangkitkan gitu kan. Nah, sebenarnya itu dibangkitkan atau diciptakan sebagai makhluk yang baru gitu. Gimana Pak Gojim? Gini, di sini sering orang tidak bisa membedakan pengertian akhirat dan pengertian dibangkitkan. Ya, jadi ada dua hal. Ya. Jadi kalau diimani ya kan dikatakan amanna billahi, ya kan, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhirah, ya. Jadi diakhiri dengan akhirat, ya. Jadi akhirat itu kalau kita terjemahkan sebenarnya adalah yang lanjutannya, yang akhirnya, bukan yang sekarang. Makanya ketika orang reinkarnasi, dia sudah dimasuk di akhirat. Selanjutnya. Tapi karena dia merasakan kehidupannya, dia menjadi iya aku lakukan. Tapi ini sudah bagian dari tanggung jawab kita lanjutannya masa lalu. Itu. Ya. Jadi bukan kok nanti baru dibangkitkan alam sana, tidak. Ya, karena kalau kita membaca surat 7 ayat 25, monggo yang punya itunya supaya didengar oleh para netizen, ya, surat 7 ayat 25. Di bumi itulah kamu hidup, di bumi itulah kamu mati, dan dari bumi itu pula hal yang sama kamu dibangkitkan. Ya, bukan terus dibangkitkan di antah berantah, bukan, ya. Dan itu juga dipertegas kembali di surat 20 ayat 55, tapi nggak usah dibaca karena bunyinya sama. Ya, bunyinya itu sama. Jadi itu bukti bahwa reinkarnasi ada. Loh iya, ya kan? Kan kalau yang di sana kan nggak pernah terbukti. Iya ya. Ya. Makanya pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan untuk membaca surat 24 ayat 25, ya. Yang di situ dikatakan pada hari itu manusia itu tahu bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata. Yang selama ini Allah begini. Enggak. Allah itu kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata itu ya sudah jelas kalau sekarang, ya kan, kita tahu bahwa bersuami istri kumpul bisa melahirkan anak, itu kebenaran. Ya kan. Lalu yang mandul ya nggak bisa punya anak, itu kebenaran. Terus orang jadi mencari tahu kenapa ya kok ada yang mandul, kenapa ya ada yang banyak, terus kenapa, bagaimana cara untuk supaya tidak beranak, cukup 2 saja misalnya. Itu semua berdasarkan hukum kebenaran. Ketika kita sudah tahu bahwa kebenaran itu yang kita ketahui, ya itulah kita melihat Allah. Jadi bukan bentuknya kayak gimana lagi. Jadi seperti itu, gitu. Nah, saat kita sekarang ini hadir, kita dibangkitkan untuk melakukan segala kebajikan. Makanya dikatakan, dan di akhirat itu mereka memasuki taman surgawi, ucapannya salam. Artinya damai.
Damai. Jadi kalau kita belum bisa damai ya belum masuk surga kan gitu kan. Sederhana sebenarnya gitu loh. Ya. Terus Pak Gojim, kan katanya tajalli Allah yang pertama itu adalah Nur Muhammad gitu. Nah bayangan kita kalau ada Muhammad itu teringat Muhammad Nabi yang di Arab, Rasul gitu kan. Bagaimana Pak Gojim? Ya begini, di dalam Al-Quran sendiri ya nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali ya. Dari 6.236 ayat ya, itu nama Muhammad hanya disebut 4 kali. Kalah dengan nama Nabi Musa yang disebut sebanyak 139 kali ya. Nama Ibrahim disebut sebanyak 69 kali ya. Terus nama Adam disebut 25 kali, nama Isa disebut 25 kali ya. Nah, jadi ini nabinya orang Islam kok disebut 4 kali. Nah, disitulah mutasabihatnya. Mutasabihatnya iya, di situ, gitu begitu. Ya kan? Ya. Jadi mutasabihatnya di situ. Jadi Muhammad itu apa? Ya, artinya orang yang dipuji. Ya. Jadi orang yang dipuji. Nah, artinya siapa saja kan gitu kan, yang bisa berperilaku yang terpuji ya Muhammad secara hakikat. Nah, namanya secara hakikat berarti ada sumbernya. Nah, sumber yang bisa membuat sesuatu terpuji namanya Nur Muhammad. Jadi ini proses. Orang Jawa juga mengatakan, cuma nama Muhammad itu bahasa Arab. Misalnya Pustaka Weda Sasangka mengatakan karena cahaya itu ya datang dari Yang Bagas Purwa ya, maka kejadian semuanya ini ya setelah lewat Yang Bagas Purwa. Padahal Yang Bagas Purwa itu ada karena adanya Yang Eka Jati, karena adanya satu yang benar itu. Terus dia dengan apa itu cahayanya menghasilkan yang Eka Jati, Bagas Purwa sebanyak-banyaknya, nggak terhitung, bertriliun-triliun. Nah, terus disitulah cahaya ada yang mencahayai untuk jadi manusia, ada yang mencahayai untuk jadi cacing, untuk jadi anu. Makanya dikatakan semua makhluk, tiap-tiap makhluk ada Gusti Allah kan gitu kan. Dan itu selalu ada Nur Muhammadnya. Tanpa Nur Muhammad ya nggak pernah ada itu semua. Oke. Keren. Terakhir penutup Pak Gojim. Ya, penutup gini. Tadi Pak Gojim sempat menyatakan bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata, gitu ya. Terus kemudian sempat bilang juga tentang Adam, gitu ya. Apakah kemudian manusia sebelum Adam itu juga diadili oleh Allah gitu? Gimana kata diadili ini? Apakah pas juga gitu? Kan ya, Allah mengadili gitu. Makanya di sini dalam hal demikian ini kita tidak boleh ya mengacaukan informasi-informasi yang kita terima. Ya. Jadi di situ ya Allah adalah kebenaran yang nyata, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan. Itu ada di surat Al-Qur'an surat 24 ayat 25 ya. Al-Qur'an yang mengatakan Allah adalah kebenaran yang nyata. Iya. Jadi Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa Wallahul haqqul mubin. Jadi Allah adalah kebenaran yang nyata ya. Jadi di situ. Nah, karena adanya kebenaran yang nyata, maka orang Jawa dulu selalu belajar untuk mencapai kasunyatan. Nah, gitu loh. Karena kasunyatan itu dari kata nyata. Ya kan? Sunyata berarti lebih nyata lagi kan gitu kan. Nah, jadi belajarlah kasunyatan katanya supaya tahu yang benar kan gitu. Ya. Jadi kalau sudah tahu Gusti Allah itu kebenaran yang nyata, janganlah berpikiran kayak begini kayak begitu. Ya kebenaran saja. Kebenaran saja gitu. Kalau semua orang sudah benar ya berarti semuanya sudah hidup di dalam tataran ilahiyah. Jadi di situ. Nah, masalah Adam ini kan dimulai dari Alkitab. Ya kan?
Islam itu ya kan cuma turunan. Jadi kata Adam dimasukkan Al-Qur'an itu cuma turunan karena sebelum ada Al-Qur'an sudah ada Alkitab ya. Di kemudian hari setelah orang-orang menggali ya arkeologi ya kan ditemukanlah prasasti yang namanya tablet Mesopotami. Ya. Ya, yang di situ disebutkan adanya Anunnaki. Ya, Anunnaki itulah yang disebut di dalam prasasti itu, di dalam tablet itu, makhluk yang datang dari planet Nibiru, ya, untuk mencari bahan dari bumi yang bisa dipakai memperbaiki di Nibiru sana, dan itu gold atau emas. Ya, tapi karena turunnya itu di Mesopotami, dan setelah dicek-cek dengan alatnya, mereka itu sudah punya alat ya kan, itu adanya di Afrika Selatan, maka mereka berpikir lebih baik kita membuat hibrida, ya, makhluk bumi dengan sperma dari bangsa Anunnaki yang turun tadi ya. Supaya apa? Kelemahan makhluk bumi itu bisa ditutupi dengan kekuatan bangsa Anunnaki. Sedangkan kebiasaan di bumi itu ya sudah mereka sudah kenal kan. Iya, jadi di situ maka terjadilah apa itu in vitro itu mereka punya laboratorium ya, spermanya bangsa Anunnaki sak kapal tadi yang turun di Mesopotami itu ya dimasukkan ke ya perempuan bumi ya, tentu bumi di wilayah Mesopotami ya, itu bukan wilayah Jawa, makanya nanti Jawa itu disebut wilayah timur. Sehingga orang barat menulis east is east, west is west, never the twin shall meet. Ternyata barat itu ya barat, timur ya timur, tidak akan selamanya bisa bertemu ya. Nah, itu tegas ya. Jadi kita juga tidak kalah dengan orangnya Anunnaki sebenarnya gitu loh. Cuma saat ini kita belajar dari orangnya Anunnaki yang di Mesopotami itu. Kata Anunnaki, jadi katanya Adam itu artinya dari bumi. Iya, jadi dari bumi ini kita bisa menjadikan orang yang kita suruh-suruh untuk ngambil emas tadi. Adamit ya, itu artinya kelompok Adam ya. Nah, terus nanti diadopsi di dalam Alkitab menjadi mari kita ya menjadikan manusia yang serupa dengan kita ya. Artinya apa? Serupa dengan kita, bukan satu orang ya. Itu memang tulisan di prasasti tablet Mesopotami itu ya. Jadi sekarang ini para ahli peneliti, oh berarti kisah di Alkitab itu juga ngambil dari tablet Mesopotami. Jadi nama Adam itu dari situ gitu loh ya. Nah, orang-orang yang sudah terbuka melihat sejarah, membanding secara arkeologi kan nggak bisa lagi ditipu-tipu gini gitu kan. Terus nanti lama-lama ini kan beranak pinak. Akhirnya kesal katanya, jadi suruh-suruhan itu berontak kan gitu kan. Ketika berontak itulah ya yang namanya Enlil itu tokoh bangsa Anunnaki tadi. Jadi bangsa Anunnaki itu ada dua orang tokoh, Enki dan Enlil. Nah, dengan pemberontakan itu kesal. Ayo kita buat banjir, kita tenggelamkan mereka semuanya. Oh, sudah mirip dengan banjir Nuh. Jadi cerita banjir Nuh ngiblat sebenarnya dari situ ya. Karena apa? Karena prasasti Anunnaki itu adalah tahun 3500 sebelum Masehi. Sedangkan Alkitab ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Ya, ada jarak ini. Dan ini ilmiah gitu loh ya. Ilmiah nggak bisa dibantah dengan sekedar enggak, aku nggak cocok dengan gitu ya. Ya terserah kalau maunya begitu. Ya, kalau saya tadi kan sudah mengatakan ilmu itu secara kelahiran harus dikuasai. Itu kelahiran. Ada prasasti kita baca itu kelahiran.
Kita tidak bisa terus, oh enggak, ini soalnya wahyu, kita tidak bisa. Karena ini kelahiran. Mesin itu ada komputer segala itu kelahiran. Kita nggak bisa, oh zaman Joyoboyo dulu juga sudah ngarang-ngarang ada begitu, ya nggak bisa juga gitu loh. Ya, jadi kita harus mulai jujur. Nah, jadi orang jujur itu nggak gampang loh. Iya, sering bertabrakan dengan diri kita. Nah, setiap manusia itu, ya kan, ada karma. Ya. Nah, di Al-Qur'an itu pada surat 39 ayat 50, surat 53 ayat 39 ya, itu mengatakan ya, tidak seorang pun yang mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Coba baca surat 53 ayat 39 supaya tahu bahwa karma itu ada di dalam Al-Qur'an gitu loh. Tuh, Iya. Gitu. Surat berapa tadi? 53 ayat 39. Nah, hal-hal semacam ini kan itu tadi, ketika mata batin terbuka, dia membaca ayat itu, jadi loh, selama ini kok aku seolah-olah nggak pernah baca ayat ini kan gitu kan. Setelah terbuka, oh iya ini ada ini. Oh, karma itu ternyata ada. Setiap orang hanya memperoleh apa yang ia usahakan, nggak lebih dari itu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Mau bantah silakan bantah aja itu kan itu kan. Sama tadi kalau saya mengatakan iya berakhir itu kan orang Arab. Itu tidak berarti wong Islam kok begitu. Kita melihat kenyataan masih ada nabi yang diakui orang syekh gitu loh ya. Masih ada nabi yang diakui orang baik. Itu kan baru semuanya gitu loh. Ya. Nah, kita melihat itu realitas gitu loh. Nah, bahwa kita apa itu yang dibahas, yang disik kita bukan anggap nabi kita, itu urusan lain, dua hal yang berbeda gitu loh.